Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TKJ Net ID. Nah, dalam video kali ini saya tidak membuat video seperti biasanya, yaitu tentang jaringan. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk menginstal sebuah Windows pada komponen atau pada PC, komputer atau laptop. Nah, dalam video kali ini sebenarnya video saya buat khusus untuk siswa-siswa saya yang kelas 10 sekarang ini, dan untuk teman-teman sekalian yang baru belajar bagaimana cara untuk menginstal sebuah komputer. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk penginstalan ini nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada langkah-langkahnya, karena kita membutuhkan beberapa perlengkapan, seperti contohnya adalah flash booting yang digunakan untuk menginstal sebuah sistem operasi pada komputer. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu nantinya sebelum melakukan yang namanya penginstalan, kita harus menyeting beberapa fitur yang ada pada komputer kita melalui BIOS-nya, dimana di sini biasanya kita paling sering itu mengatur yang namanya boot priority-nya. Nah, jadi seperti itu. Untuk memulai penginstalan, jadi sebelum memulai penginstalan sebuah sistem operasi pada komputer, yang sebelumnya kita siapkan adalah pertama, di sini sudah saya siapkan yang namanya flash booting. Nah, jadi di sini sudah ada flash booting dari Windows. Nah, yang akan saya install adalah Windows 10 nantinya. Nah, sebelum menginstal kita harus menyeting yang namanya BIOS pada komputer kita, dimana BIOS ini nanti fungsinya adalah menyeting boot priority pada motherboard atau komputer yang kita miliki, sehingga nantinya boot priority-nya akan membaca flash disk terlebih dahulu, baru membaca perangkat yang lainnya yang terpasang pada komputer yang kita miliki. Nah, untuk flash disk ini sendiri nantinya kita akan pasang di port USB pada komputer kita. Nah, untuk masuk ke BIOS itu kita bisa mengklik F2, tombol F2 pada keyboard. Jadi tombol F2 pada keyboard, dan bisa juga menggunakan tombol delete pada keyboard. Nah, ini tergantung dari jenis motherboardnya lagi ya. Jadi kayak gitu. Nah, untuk masuk ke BIOS sendiri ini dilakukan pada saat kita menghidupkan komputer kita pertama kali. Ketika kita menekan tombol power, maka akan terjadi proses booting ya. Nah, pada saat proses inilah kita menekan yang namanya tombol F2 atau tombol delete tadi. Nah, tapi perlu diingat kembali, tidak semua perangkat itu menggunakan tombol F2 atau delete. Kadang ada yang menggunakan tombol escape atau tombol yang lain, tergantung dari merek atau jenis motherboardnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan pasang dulu flash disknya ke USB dari motherboard. Nah, setelah ini kita hidupkan komputernya. Nah, kita siap-siap untuk menekan tombol F2 ini tadi. Nah, jadi kita menekan tombol F2. Nah, setelah itu akan masuk ke tampilan BIOS seperti pada layar ini. Nah, ini adalah tampilan BIOS untuk motherboard ECS ya. Nah, ini saya akan zoom dulu. Pada bagian ini, manakah yang harus kita setting? Nah, pada bagian ini kita harus masuk ke menu boot pada BIOS ini. Nah, di mana menu boot ini akan berisikan yang namanya boot priority dari
komputer ini. Nah, di sini ada bagian set boot priority-nya ya. Nah, kalau di sini terbacanya pertama itu adalah hard disk, kemudian CD-ROM, kemudian USB, kemudian USB hard disk, kemudian USB flash disk. Nah, biasanya kita harus merubah posisi ini. Nah, caranya itu tergantung dari motherboardnya lagi. Biasanya ada dengan cara menekan enter. Kita tinggal memilih kita menggunakan apa untuk menginstal. Misal USB flash ya. Nah, maka kita harus pilih di atasnya adalah USB flash. Kemudian yang kedua biasanya kita gunakan adalah hard disk kayak gini. Jadi seperti ini untuk menyeting yang namanya BIOS-nya. Nah, cukup mudah ya untuk menyeting BIOS. Setelah itu untuk menyimpan semua konfigurasi, kita bisa pindah ke menu exit. Nah, di menu exit ini ada beberapa menu, terutama ada save change, terus save change and reset, terus ada beberapa pilihan yang lainnya. Biasanya kita memilih yang namanya save change and reset. Nah, ini bisa kita tekan enter, kemudian pilih pilihan yes-nya. Nah, akan tetapi kita juga bisa menggunakan tombol pada keyboard untuk menyimpannya. Biasanya pada motherboard itu sudah ada petunjuk untuk menyimpan. Kalau di sini ini menggunakan F4 untuk menyimpan dan keluar dari BIOS ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan coba tekan tombol F4 sesuai dengan yang sesuai dengan petunjuk yang ada di motherboardnya. Nah, akan muncul pilihan seperti tadi ketika kita menekan yang namanya atau memilih yang namanya save change and reset. Nah, setelah itu tekan enter pada pilihan yes. Nah, secara otomatis ini akan membaca USB flash terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Nah, ini tinggal ditekan tombol apa saja yang ada pada keyboard sampai nantinya ketika terbaca sampai nantinya akan masuk ke bagian tampilan Windows awal. Oke. Oke, untuk bagian penginstalan Windows 10 atau penginstalan sistem operasi Windows, untuk di bagian pertama biasanya ditampilkan tampilan seperti ini. Di sini kita diperintahkan untuk memilih bahasa, terus ada time and currency format, terus di sini ada pemilihan keyboard ya. Nah, biasanya saya itu hanya merubah di bagian time and currency format. Nah, ini biasanya saya pilih dengan Indonesia. Jadi untuk language ini saya tetap menggunakan bahasa Inggris. Terus untuk keyboard, karena menggunakan keyboard QWERTY, tetap menggunakan US. Nah, setelah ini kita klik next. Nah, setelah mengklik next, nanti akan muncul satu tombol install di sini, install now. Ini silakan diklik. Nah, ini menunggu beberapa saat. Nah, di bagian ini kita bisa memilih jenis dari Windows-nya ya. Jadi kita bisa memilih Windows mana yang kita akan install pada komputer yang kita miliki. Nah, biasanya saya juga menggunakan Windows 10 Pro. Nah, di sini sebagai contoh saya gunakan Windows 10 Pro, di mana di sini adalah 64 bit untuk arsitekturnya. Setelah itu klik next. Selanjutnya di bagian ini silakan centang di bagian I accept the license term. Nah, ini dicentang, terus klik next. Nah,
akan muncul dua tampilan, di mana dua bagian, di mana di bagian atas ini untuk mengupgrade, sedangkan yang di bawah ini digunakan untuk menginstal Windows. Nah, kalau kita ingin menginstal, silakan pilih di bagian bawah. Nah, di bagian ini sangat penting dikarenakan kalau kita menginstal perangkat baru, biasanya hanya terdapat satu partisi seperti ini, jadi hanya terbaca satu harddisk seperti ini. Nah, berbeda kalau dengan menginstal yang sudah pernah digunakan. Nah, pada bagian ini biasanya kita melakukan partisi atau membagi harddisk, di mana tujuannya agar ada partisi yang dikhususkan untuk sistem nantinya, dan ada partisi harddisk yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, di sini contoh yang saya gunakan, kapasitas harddisknya adalah 256. Nah, di sini untuk mempartisi caranya itu mudah, cukup mengklik space dari harddisk yang terbaca di sini, kemudian klik new. Nah, setelah klik new, nantinya di sini kita melakukan perubahan kapasitas. Nah, di sini saya berikan 100.000 mega ya. Jadi 100.000 mega ini sama dengan 100 giga. Nah, ketika kita apply, nah akan muncul pemberitahuan seperti ini. Ini silakan di oke saja. Nanti kan tadi yang 100.000 tadi itu akan menjadi seperti ini. Nah, yang 100.000 ini nantinya akan saya jadikan sebagai sistem. Nah, sedangkan yang di bawah ini masih tertulis unallocated space. Ini adalah partisi yang belum kita buat. Jadi sisa dari mempartisi harddisk sebesar 256 tadi. Nah, bagian ini cukup diklik lagi seperti partisi sebelumnya, kemudian klik new. Setelah klik new, silakan di apply. Agar harddisk ini, nah jadi harddisk yang lebih tinggi ini nanti ini kita jadikan sebagai penyimpanan data. Nah, agar harddisk ini bisa langsung digunakan, sekarang kita langsung format di bagian ini. Nah, jadi cara memformatnya itu mudah. Klik bagian harddisk yang akan kita format, terus klik tombol format yang ada di bawah. Nah, setelah itu kita memilih partisi yang kedua, karena partisi yang kedua ini akan kita jadikan sebagai sistem. Nah, jadi ini nanti jadinya menjadi local disk C atau data C, sedangkan ini nanti menjadi local disk D. Nah, sekarang kita pilih yang kedua ini, yang lebih kecil. Nah, terus setelah dipilih seperti ini, di select, langsung di klik next. Nah, untuk proses yang ini itu cukup memakan waktu, dan penginstalan Windows itu terjadi beberapa kali restart ya. Nah, karena setelah proses ini nanti berakhir sampai di installing update, penginstalan ini komputernya akan merestart, kemudian akan melanjutkan kembali. Nah, mungkin pada bagian ini nanti di videonya akan saya percepat ya, biar tidak memakan waktu.
pada bagian ini proses pertama itu udah selesai, komputernya akan merestart. Nah, setelah ini jika kita menginstal menggunakan flash booting, maka kita bisa melepaskan flash bootingnya, atau tidak jika kita menggunakan DVD-R, kita bisa mengeluarkan DVD-nya. Nah, tahap kedua ini masih melanjutkan proses yang sebelumnya tadi, yaitu bagian finishing installing ya. Jadi bagian untuk mengakhiri penginstalan. Karena setelah ini nanti akan lanjut lagi ke bagian tahap berikutnya. Oke, pada bagian ini yang harus kita lakukan adalah bagian untuk memilih region ya. Nah, karena tadi kita sudah memilih regional kita atau wilayah kita itu berdasarkan negara kita, yaitu Indonesia, maka di sini secara otomatis akan memilih negara kita sendiri. Tapi kalau kita tadi tidak memilih pada bagian awal, maka biasanya ini akan menggunakan negara luar ya. Nah, sekarang ini kita biarin aja di sini Indonesia, terus langsung klik yes. Nah, ini proses selanjutnya ya. Nah, tapi pada tahap ini nantinya akan ada restart lagi sekali. Nah, di sini untuk keyboard seperti yang di awal tadi, ini kita disuruh memilih keyboard, jenis keyboardnya. Nah, ini kita tetap memilih US, terus pilih yes. Nah, bagian ini silakan di Skype saja. Nah, di bagian ini kita akan diberikan pilihan apakah kita mau melakukan langsung mengkoneksikan komputer kita ke internet atau tidak. Nah, ini cukup klik yang namanya I don't have internet. Jadi langsung diklik di sini saja. Tapi kalau kita mau connect dengan internet, maka silakan hubungkan dengan internet yang ada di tempat kita berada. Nah, di bagian sini ada dua pilihan. Di sini ada continue wide limit setup, kemudian di sini ada connect now. Nah, kita pilih yang ini ya, continue wide limit setup. Jadi kita pilih adalah continue wide limit setup. Nah, biasanya pada bagian ini komputer akan merestart lagi, tapi tidak usah khawatir. Nah, setelah merestart, ini akan melanjutkan kembali. Jadi ketika menginstal Windows itu ada beberapa kali komputer kita akan melakukan restart. Jadi seperti itu. Nah, di sini akan kembali ke bagian ini ya. Nah, silakan pilih I don't have internet lagi. Nah, setelah itu nanti akan melanjutkan. Nah, ini kita pilih lagi, ini yang bagian ini lagi. Nanti setelah ini kita akan memasukkan yang namanya username dari komputer kita. Nah, di sini kita disuruh memberikan nama pada komputer kita. Misal ini saya beri setelah saya memberikan nama kayak gini, saya klik next lagi. Nah, jadi klik next. Password boleh diisi, boleh tidak. Ini tidak terlalu wajib ya. Jadi bisa langsung di next di sini. Nah, biasanya saya langsung melakukan klik next. Jadi komputer yang kita gunakan tidak akan terpasang password. Nah, ini adalah tahap terakhir dari instalasi Windows 10. Nah, kita tinggal menunggu prosesnya selesai dan akan masuk ke tampilan desktopnya nantinya. Nah, di bagian ini silakan klik accept ya.
Oke, ini adalah tampilan dari Windows 10. Jadi setelah diinstal nanti akan masuk ke bagian ini. Nah, jadi ini penginstalannya sudah sukses, sudah selesai. Jadi seperti inilah cara untuk menginstal yang namanya Windows ya pada komputer. Oke, seperti itulah cara menginstal sebuah sistem operasi Windows untuk komputer atau laptop. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi siswa saya yang kelas 10 sekarang ini dan teman-teman yang baru belajar untuk menginstal sebuah sistem operasi pada komputernya. Nah, hal ini ketika Anda atau kalian tahu cara menginstal sendiri komputer, maka kalian seharusnya tidak perlu lagi ke tempat servis. Cukup kalian hanya menyediakan yang namanya flash booting, itu saja. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.